Pernahkah kalian mendengar mengenai cetak biru? Cetak biru adalah suatu gambaran di mana kita membangun suatu rumah ataupun bangunan orang. Dan dalam hal ini kita juga mempunyai cetak biru, yaitu genetika. Kemudian, apakah kalian pernah mendengar mengenai filosofi kehidupan yang kuat dan bertahan, yang lemah akan tersingkirkan? Hal ini yang mendorong manusia untuk boleh terus berkembang, boleh terus berinovasi, bagaimana caranya mereka tetap bertahan dalam perubahan dunia, entah itu beradaptasi ataupun bersaing dengan zaman yang lain. Dan dalam hal ini ada suatu teknologi ataupun bisa kita bilang sebagai cara untuk mengatasi hal tersebut, yaitu rekayasa genetika dan juga cloning. Dan dalam hal ini kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu rekayasa genetika dan juga cloning itu sendiri. Dalam membahas hal ini, saya akan menggunakan 3 sumber utama yang saya gunakan, yaitu yang pertama The National Library of Medicine, kedua ada Minimum Labs, dan terakhir ada Longdong Cloning Company. Jadi ketiga sumber ini adalah 3 situs jurnal atau yang membahas ataupun menjelaskan mengenai rekayasa genetika, transplantasi, dan juga cloning. Mengapa kita melakukan transplantasi? Jadi transplantasi adalah bagian bagaimana mereka bisa membuat suatu rekayasa genetika dibanding kepada cloning itu sendiri. Dan kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Oke, kita akan membahas mengenai rekayasa genetika. Jadi, apa itu rekayasa genetika? Jadi rekayasa genetika secara sederhana dapat dikatakan sebagai proses manipulasi langsung materi genetik DNA suatu organisme dengan cara ilmiah untuk menghasilkan sifat atau fungsi yang diinginkan. Sederhananya, rekayasa genetika digunakan ilmu untuk menambahkan gen baru ke dalam organisme ataupun menghapus ataupun mematikan gen tertentu. Dan hal ini menjadi salah satu cara untuk memindahkan gen dari satu spesies ke spesies lain, sehingga membuat organisme transgenetik. Bagaimana cara kerjanya? Secara sederhana, identifikasi gen akan berlangsung dan juga akan menentukan sifat yang dikandung daripada organisme tersebut. Kemudian terjadi isolasi gen, di mana gen itu akan dipindahkan dan isolasi terhadap DNA organisme asal. Kemudian akan disisipkan ke dalam organisme baru dan akan menghasilkan ekspresi gen baru. Perlu diingat bahwa organisme yang disisipkan melalui ekspresi gen baru haruslah memiliki indom ataupun urutan visi di film yang sama. Dalam arti dimana ketika gen yang ditemukan harus memiliki kromosom sesuai. Nah, setelah kita mendengar mengenai rekayasa genetika, ini menjadi langkah awal kita untuk mengetahui apa itu cloning sendiri. Jadi, apa itu cloning? Cloning adalah serangkaian proses penggandaan makhluk hidup, di mana mereka menggunakan gen sebagai dasar untuk menciptakan cloningan lain. Dalam hal ini, kita mempelajari mengenai rekayasa genetika yang menjadi dasar manipulasi langsung materi genetik suatu organisme untuk mengubah karakteristiknya, sehingga menghasilkan cloningan yang lebih sempurna. Teknologi yang berkembang pesat yaitu CRISPR Cas9 menggunakan pengeditan gen dengan presisi tinggi, di mana dampak rekayasa genetika ini menghasilkan adanya unsur organisme yang lebih kuat ataupun produktif, di mana hal ini menjadi cloningan yang berpotensi untuk mengatasi permasalahan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Sebagai contoh, ketika kita mengkloning suatu tumbuhan tersebut dapat memiliki daya tahan yang lebih lama ataupun keunggulan yang berbeda dari tumbuhan pada umumnya. Sehingga penelitian cloning ini secara mendalam membahas mengenai rekayasa genetika dan perluasan batas pengetahuan tentang kehidupan itu sendiri. Namun pada dasarnya, cloningan ini sendiri mempunyai banyak pro dan kontra dalam berbagai pihak, dan perlunya ada perbandingan ataupun pertimbangan berbagai aspek untuk menerapkan teknik ini terhadap manusia. Transplantasi yaitu transplantasi organ, jaringan atau sel dari spesies hewan ke manusia. Muncul sebagai solusi potensial untuk mengatasi kekurangan kronis organ donor manusia, sehingga permintaan organ transplantasi dapat tercukupi. Karena secara masif, permintaan organ transplantasi secara global jauh lebih banyak dibandingkan kesediaan daftar tunggu yang lebih panjang.
Tragisnya kematian pasien tidak sempat mendapatkan organ yang dibutuhkan. Sehingga dalam hal ini, peneliti mengembangkan xenotransplantasi dengan menggunakan hewan ataupun organisme yaitu babi. Mengapa dipilih babi? Karena babi memiliki ukuran fisiologi organ yang mirip, kemudian pembiakan, serta kemajuan modifikasi genetik yang menggunakan teknologi CRISPR-Cas9, di mana memungkinkan para ilmuwan untuk memodifikasi genom babi secara presisi. Modifikasi ini bertujuan untuk menghilangkan gen yang memicu respon penolakan imun hiperakut dan imun pada manusia, serta mengekspresikan gen manusia yang lebih protektif. Operasi eksperimental terbaru ini merupakan upaya untuk memajukan transplantasi organ lintas spesies atau xenotransplantasi yang melibatkan organ hewan yang dimodifikasi secara genetik agar kecil kemungkinannya memicu penolakan di tubuh manusia. Xenotransplantasi diharapkan dapat membantu mengatasi kesenjangan donor manusia. Di Amerika Serikat, ada lebih dari 100.000 orang yang mengantri mendapatkan organ. Selain itu, selama 2 tahun terakhir, para dokter juga mentransplantasikan ginjal dari babi hasil rekayasa genetika ke pasien yang mati otak. Mulai dari lini masa rekayasa genetika dan cloning, di mana itu dimulai melalui Gregor Mendel pada tahun 1956. Dia melakukan eksperimen persilangan kacang Escherichia dan menemukan adanya pola polarisasi sifat yang kita kenal sebagai hukum Mendel. Berikutnya ada penelitian lalat buah, di mana Thomas Morgan pada tahun 1910 sampai 1940 menemukan adanya gen yang terletak pada kromosom. Dan terakhir pada tahun 1993 terdapat 2 ilmuwan yaitu James Hudson dan Francis Crick yang menemukan struktur helix ganda DNA. Hal inilah yang mendukung data dari Rosalind Franklin yang menjadi dasar cloning itu sendiri. Rekayasa genetika modern. Pada tahun 1972, Paul Bird menciptakan DNA rekomendasi pertama, dan hal inilah yang menandai awalnya adanya teknik rekomendasi yaitu rekayasa genetika sebenarnya. Pada tahun 1973, terjadi transfer gen antar spesies yang dicetus oleh Herbert Boyer dan juga Stanley Coven yang berhasil memindahkan gen antar spesies yaitu bakteri E. coli, di mana bakteri ini dapat menghasilkan gen baru tersebut yang mendasari fondasi dari adanya bioteknologi genetik. Kemudian pada tahun 1978 terjadi produksi insulin secara massal yang disetujui oleh pihak FDA, di mana insulin rekomendasi ini dimasukkan ke dalam bakteri dan juga menjadi pencetus terobosan besar dalam industri farmasi. Kemudian tahun 1983 terjadi penemuan PCR oleh Kary Mullis, di mana PCR ini dikenal sebagai polymerase chain reaction, di mana metode ini digunakan untuk memperbanyak segmen DNA secara eksponensial, dan hal ini berguna untuk diagnostik, forensik, dan juga penelitian. Dan pada tahun 1973 terjadi proyek genom manusia, di mana ini adalah langkah awal manusia untuk mengklasifikasi setiap gen yang ada pada manusia, dan klasifikasi ini berhenti di tahun 2003. Pada aplikasi dan penyempurnaan terjadi rombakan besar pada dunia rekayasa genetika dan cloning, di mana pertama kalinya makanan transgenetik flour serve atau tomat rekayasa bertahan lama dan tidak cepat busuk. Hal ini adalah hasil dari rekayasa genetika. Dan kemudian ada cloning mamalia pertama, yaitu domba Dolly. Cloning ini berasal dari sel dewasa yang membuka banyaknya perdebatan mengenai bagaimana organisme dapat dijadikan sebagai eksperimen. Namun hal ini menjadi cetusan besar bagi cloning yang akan kita bahas hingga berikutnya. Kemudian terjadi proyek penyelesaian genom yang tadi kita sudah bahas yang selesai di tahun 2003, di mana hal ini menjadi cikal bakal untuk mengklasifikasi setiap adanya kelainan dalam tubuh manusia dan menciptakan gen yang lebih kuat dan juga menciptakan vaksin yang lebih ampuh untuk mengatasi berbagai penyakit. Kemudian ada teknologi
RSEPR Case 9, di mana ditemukan tahun 2012 dan memenangkan Nobel, di mana teknologi ini mampu menghilangkan ataupun menggantikan potongan DNA yang sudah ada, seperti mengganti luka yang baru dengan mengganti gen yang lebih kuat, di mana gen yang baru ini disipsirkan dalam RNA manusia, dan pemotongan ini memasukkan perubahan genetik yang signifikan berubah. Dan hal ini berguna untuk terapi gen dan juga rekayasa tanaman. Dan penelitian ini juga menjadi dasar bagi bioteknologi industri dalam bidang mikroorganisme maupun agrikultural. Banyak hal yang terjadi dalam dunia ini yang disebabkan oleh rekayasa genetik dan juga cloning. Tapi, apakah ada signifikansinya secara nyata di Indonesia? Memang kita lihat bahwa rekayasa genetik ataupun cloning ini mungkin lebih cenderung terjadi di luar negeri dibandingin di dalam negeri kita sendiri. Tetapi sebenarnya Indonesia juga ikut bekerja dalam meneliti hal ini. Kita dapat melihat dalam beberapa poin berikut. Potensi peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan. Rekayasa genetika menawarkan peluang untuk mengembangkan tanaman pangan yang lebih tahan hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang ekstrim, serta menghasilkan kandungan nutrisi yang lebih terjamin. Dalam hal ini, MAS, Market Associated Selection, membantu proses ini untuk menghasilkan bibit yang unggul. Pengembangan bioteknologi kesehatan. Rekayasa genetika berperan dalam pengembangan diagnostik penyakit produksi biofarmasi seperti insulin rekombinasi dan potensi terapi gen untuk penyakit genetik cloning hiperakut, di mana pengembangan sel puncak untuk mengatasi pengobatan tersebut dan memiliki potensi untuk menghasilkan penelitian yang juga lebih etis dibandingkan menggunakan transfusi dari cloning yang lain. Kemudian, konservasi keanekaragaman hayati. Dengan teknik rekayasa genetika dan cloning, di masa depan jelas Indonesia dapat melestarikan spesies-spesies langka yang ada di Indonesia yang terancam punah. Salah satu yang terkenal adalah Rafflesia anorbi. Riset dan pengembangan ilmu pengetahuan mendorong adanya pengembangan biologi molekular genetika, di mana pengembangan organisme berkontribusi dalam pengetahuan ilmu secara global. Potensi ekonomi sangat bergantung kepada Indonesia, di mana Indonesia sebagai negara agrikultural menggunakan rekayasa genetika untuk mengembangkan produk-produk hasil dalam negeri yang lebih efisien dan juga lebih unggul dibandingkan negara lain. Salah satunya adalah teknik pertanian dan juga teknik peternakan, di mana banyak peneliti yang menggunakan hal ini dalam mengaplikasikannya sebagai bentuk support mereka terhadap negara. Setelah kalian lihat video ini, apa yang terlintas dalam benak kalian? Apakah ada sisi negatif ataupun sisi positif? Bagaimana kalian menyikapi hal ini? Saya dapat membantu kalian dengan 3 pemikiran sederhana, yaitu banding atau batasan, kedua itu adalah bijaksana, dan juga terakhir adalah kemanusiaan. Yang pertama yaitu batasan. Bagaimana batasan ini membantu kita untuk melihat bagaimana penggunaan pengetahuan ini sendiri ataupun rekayasa genetika dan cloning dalam kebutuhan kita sebagai manusia. Makanya dalam hal ini ada yang namanya aturan ataupun hukum, baik secara nasional maupun secara internasional. Hal ini membantu pemerintah ataupun bidang-bidang yang berhubungan dengan ini untuk membatasi penggunaan ataupun menyesuaikan dengan kebutuhan pasien ataupun dalam arti kebutuhan di bidang-bidang lainnya. Yang kedua, itu adanya kebijaksanaan. Mengapa? Karena pada dasarnya saya membuat video ini juga saya sedikit keliru mana informasi yang benar ataupun informasi yang salah, gambar yang sesuai ataupun video yang tidak sesuai. Karena zaman sekarang banyak yang namanya manipulasi gambar ataupun video. Apalagi ketika kita melihat adanya kombinasi antara dua spesies yang berbeda yang dibuat oleh AI. Makanya kita perlu melihat apakah informasi penggabungan dari cloning ataupun rekayasa genetika ini sesuai dengan apa yang ada. Maka kita perlu mengkaji lebih dalam lagi mana jurnal ataupun artikel yang ada. Ketiga, itu kemanusiaan. Mengapa kemanusiaan? Sebagai negara yang berketuhanan, kita sebagai orang yang beragama itu dipilih untuk menyortir apa yang sesuai dengan kemanusiaan dan ketuhanan dari kita masing-masing.
Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sekali agama. Tetapi kita juga sering melupakan aspek kemanusiaan itu sendiri. Dalam kehidupan, jelas kita harus mengutamakan yang namanya ketuhanan. Makanya kita sesama manusia tetap saling mengasihi ataupun tetap saling mendukung satu sama lain. Tetapi bagaimana kita melihat hal ini dalam konteks yang berbeda, yaitu perbedaan antara spesies ataupun organisme. Karena cloning dan rekayasa genetika itu berhubungan dengan organisme itu sendiri. Sehingga apakah manusiawi kita mengambil jantung ataupun menggunakan organisme lain sebagai bagian dari cara kita untuk mempertahankan diri kita sebagai manusia.